Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini, kembali aku akan bahas alur cerita manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 193 sampai 194. Dan sebelum kepada pembahasan, aku ingetin buat kalian yang mau dapat notif video-video terbaru dari channel ini. Caranya gampang kok. Kalian tinggal tekan saja tombol subscribe-nya, oke? Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan setelah dirinya mendapat hantaman keras dari arwah terkutuk Naoya yang sudah berevolusi. Rupanya Noritoshi masih hidup, guys. Ia bisa selamat lantaran sebelumnya berhasil menangkis pukulan arwah terkutuk Naoya menggunakan darah. Jika tidak begitu, maka dipastikan kepala dan tangannya sekarang sudah hancur. Dan ia pun merasa kalau dirinya lengah sebentar saja, bisa-bisa dirinya akan mati. Maka dari itu, Noritoshi bertekad akan bertarung dengan seluruh kemampuannya. Lalu ketika si arwah terkutuk Naoya melesat kencang menghampiri Noritoshi, tiba-tiba Maki muncul di saat yang tepat. Ia berusaha mengalihkan perhatian musuhnya supaya Noritoshi dengan leluasa dapat menggunakan teknik kutukannya. Dan pada saat Noritoshi berhasil mengunci pergerakan lawannya dengan teknik darah Crimson Binding, lalu Maki pun dengan segera mencoba menebaskan senjatanya. Namun sayangnya, serangannya tersebut tidak berhasil mengenai arwah terkutuk Naoya, dikarenakan arwah tersebut sukses mengelak dengan cara berputar. Kemudian, Maki pun memberitahu Noritoshi bahwa arwah terkutuk yang ada di depannya itu hanyalah bayangan masa lalu Naoya Zenin, dan dia bisa memakai tekniknya. Mendengar hal tersebut, Noritoshi pun jadi tidak merasa heran, karena sihir proyeksi dari yang tercepat adalah Naobito Zenin. Dia memakai kemampuannya untuk membekukan semua yang dia sentuh. Dan kali ini, Naoya membekukan udara lalu memukulnya agar meledak percis seperti apa yang terjadi di panel ini. Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan arwah terkutuk Naoya melesat kencang terbang ke udara, meninggalkan sejenak dua lawannya untuk mengambil ancang-ancang. Melihat apa yang dilakukan oleh arwah terkutuk itu, Noritoshi dan Maki paham betul kalau dia akan berusaha meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Dan setelah itu, dengan segera meluncur deras ke arah mereka berdua. Jika memang seperti itu, menurut Maki, yang harus dirinya dan Noritoshi lakukan adalah hanya harus menunggu dan bersiap menyerang seperti saat dulu dia mengalahkannya. Di sisi lain, diperlihatkan arwah terkutuk Naoya beberapa kali berputar-putar di udara. Arwah terkutuk itu menghisap udara dengan kecepatan suara dari lubang penghisap di tubuhnya. Dan dia mengkompresinya dengan tekanan dan energi kutukan lalu mengeluarkannya untuk menambah kekuatan dorongannya. Setelah kecepatannya melebihi kecepatan supersonik, lalu arwah terkutuk Naoya pun melesat kencang menghampiri Maki Zenin. Saking cepatnya pergerakan yang dilakukan oleh arwah terkutuk tersebut, sampai-sampai membuat Maki pun tak bisa memprediksi dan tak bisa merealisasikan strateginya seperti waktu dulu. Karena kenyataannya sekarang kondisinya berbalik. Makilah yang tak berdaya di hadapan Naoya. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan ketika Maki disudutkan oleh arwah terkutuk Naoya, tiba-tiba dari arah samping Noritoshi melepaskan dua anak panahnya yang tepat mengenai bagian tangan arwah terkutuk itu. Pada momen tersebut, Maki pun memanfaatkan situasi ini untuk bangkit dan sejenak menjauhi arwah terkutuk tersebut. Sementara itu, setelah dirinya berhasil membebaskan Maki dari cengkraman arwah terkutuk Naoya, kemudian Noritoshi pun lanjut menyerangnya menggunakan teknik kutukan darah, yang dimana kali ini Noritoshi menggunakan cairan darahnya sendiri sebagai senjata yang akan dia manipulasi. Melihat Noritoshi menggunakan darahnya sendiri sebagai senjata, pada awalnya arwah terkutuk Naoya pun memastikan dengan jumlah darah sebanyak itu, Noritoshi akan kehabisan darah. Namun setelah beberapa saat berpikir, akhirnya dia pun mengerti hal itu takkan pernah terjadi lantaran Noritoshi mensirkulasi darah yang dia gunakan di luar tubuhnya, lalu memasukkannya kembali sehingga dia takkan kehabisan darah. Namun menurutnya, melakukan hal tersebut pasti akan membuatnya lelah. Lalu sembari dirinya mengendalikan darahnya,
Noritoshi pun meminta Maki agar secepatnya meninggalkan koloni ini. Akan tetapi, Maki menolaknya mentah-mentah dengan alasan Noritoshi bisa mati. Dengan kondisi organ dalamnya terluka parah, Maki hanya meminta waktu sebentar kurang lebih 5 menit untuk memulihkan kembali kondisinya. Dan dalam waktu sekejap itu, Maki pun meminta rekannya itu agar jangan mati. Atas permintaan Maki, Noritoshi pun akan mencobanya. Tapi, mau dirinya hidup atau mati, ia merasa kalau itu sudah tak penting lagi. Lalu pada panel selanjutnya, diperlihatkan arwah terkutuk Naoya mulai kembali melakukan serangan pada dua penyihir Jujutsu itu. Akan tetapi, ketika ia berhasil menjatuhkan tubuh Noritoshi, tiba-tiba ia sadar kalau Maki menghilang. Bahkan, dia sama sekali tak bisa merasakan keberadaannya persis seperti Toji. Di sisi lain, Noritoshi pun sejenak berpikir kalau kecepatan lawannya memang tak tertandingi. Tapi ketahanannya setidaknya jauh lebih kuat dari Hanami. Dan wujud saat dia masuk ke dalam cangkangnya seperti kura-kura ketika dia mencapai kecepatan maksimal. Kemungkinan ketahanannya memuncak saat dalam wujud tersebut agar tak hancur karena kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dengan Binding Vow, dia biasanya tidak setangguh itu. Dengan kata lain, Noritoshi berpikir arwah terkutuk itu saat ini bisa diserang dengan darah pengendali darah yang juga jadi racun bagi arwah terkutuk. Sialnya, pada saat Noritoshi sedang berpikir tanpa dirinya sadari, tiba-tiba arwah terkutuk Naoya melepaskan pukulannya dengan keras sehingga tubuh Noritoshi pun terhempas begitu jauh. Tak hanya sampai di situ, arwah terkutuk Naoya juga terus mendorong tubuh Noritoshi yang kemungkinan dia bermaksud ingin menabrakkan tubuhnya ke benda-benda yang keras sehingga tubuh Noritoshi pun jadi hancur. Namun pada saat tubuhnya sedang didorong, nampak Noritoshi berusaha memasukkan darahnya melalui saluran udara, sehingga membuat arwah terkutuk itu pun menghentikan dorongannya. Nah, setelah berhenti, kemudian giliran Noritoshi lah yang menyerang balik arwah terkutuk itu dengan menggunakan teknik andalannya yaitu Piercing Blood. Namun sayang, serangan tersebut ternyata masih kurang kuat untuk mengalahkan bahkan membunuh arwah terkutuk Naoya yang sudah berevolusi. Tapi meski begitu, dengan kondisinya yang babak belur dan tubuhnya yang sudah berlumuran darah, Noritoshi tetap terus berusaha melawan musuhnya yang sangat strong demi rekannya agar tetap hidup. Lalu di panel akhir, diperlihatkan ketika arwah terkutuk Naoya ingin menghabisi Noritoshi, tiba-tiba dua belayar tak dikenal muncul secara bersamaan menghampirinya. Nah, lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 193 sampai 194. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.